Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar fisika, melanjutkan materi minggu lalu, yaitu yang berkaitan dengan dinamika. Lalu ada gaya tegangan tali, kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya tentang gaya gesek atau gaya gesekan. Kompetensi dasarnya masih sama seperti pembahasan dinamika. Nah, ini. Jadi gaya gesekan, kalau kita berikan gambarannya seperti ini. Jadi ini ada balok berada di atas bidang yang kasar, meja atau yang kasar, maka saya beri gaya dorong. Jika gaya dorongan yang diberikan tidak terlalu besar, maka bendanya masih diam kan? Kalau bendanya masih diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Padahal tadi kita memberikan gaya dorong kan. Kalau ada gaya dorong ke kanan, misalkan 5 Newton. Berarti agar 0, berarti harus ada gaya penyeimbang ke kiri, ya kan? Yang besarnya berapa? Yang besarnya itu sebesar dengan gaya dorongnya. Nah, siapakah gaya penyeimbang tersebut? Kalau dia berada di bidang yang kasar, maka gaya penyeimbang tersebutlah yang disebut dengan gaya gesek. Jadi nih, tidak bergeraknya benda meskipun diberikan gaya dorong menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Jadi, di samping gaya dorong yang kita berikan, ada gaya lain yang bekerja pada benda yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, tetapi arahnya berlawanan. Gaya apa tadi? Kita sudah sebut, gaya tersebut adalah gaya gesek antara permukaan benda dengan permukaan bidang. Arah gaya gesekan nanti kemana arahnya? Itu menyinggung dua permukaan yang bersentuhan atau tegak lurus dengan gaya normal atau garis normal. Ya, itu gaya gesek. Nah, gaya gesek nanti terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah ini, jika gaya penggerak diperbesar terus, maka gaya gesekan statis juga akan membesar. Tetapi bendanya tetap diam. Namun gaya gesek statis itu memiliki batas nilai maksimum. Selama gaya penggeraknya masih lebih kecil dari batas maksimum dari gaya gesek statis, maka benda tersebut tetap diam. Begitu gaya penggerak melampaui batas gaya gesek statis maksimum, maka bendanya mulai bergerak. Dan begitu benda bergerak, maka gaya geseknya berganti menjadi gaya gesek kinetik. Jadi kesimpulannya gaya gesek statis itu apa? Gaya gesek yang dimiliki benda ketika bendanya masih diam atau sampai tepat akan bergerak. Kalau gaya gesek kinetis, itu adalah gaya gesek yang dimiliki benda ketika bendanya sudah bergerak. Ya. Sekarang, apa yang dimaksud dengan gaya gesek statis maksimum? Tadi sudah disebutkan ada kata-kata maksimum ya. Ini, jika gaya dorong atau penggerak yang diberikan pada benda masih lebih kecil dari nilai kriteria, maka benda tersebut masih diam. Tapi jika gaya dorong atau penggeraknya sudah lebih besar dari nilai kriteria, maka benda tersebut sudah bergerak. Pertanyaannya, siapa yang jadi nilai kriteria tersebut? Nilai kriteria tersebut nanti disebutnya adalah gaya gesek statis maksimum. Awas ya. Gaya gesek statis maksimum itu hanyalah nilai kritis atau nilai batas yang menyatakan nilai terbesar dari gaya gesek statis yang dimiliki oleh benda. Tapi bukanlah nilai gaya gesek statis yang sedang bekerja pada semua benda yang diam.
Jadi gaya geseknya itu kalau benda diam tidak selalu sama dengan gaya gesek statis maksimum. Nanti pertanyaannya berapa nilai gaya geseknya? Kalau masih diam tapi gaya luarnya tidak sama dengan gaya gesek statis maksimum, nanti kita lihat. Nanti besarnya gaya gesek statis maksimum itu adalah mu S dikalikan dengan N. Apa itu mu? Mu itu adalah koefisien gesek statis. Kalau N ya gaya normal, kemarin yang sudah kita bahas ya. Nah ini, nilai gaya gesek pada benda. Cara menentukan nilai gaya gesek pada benda, itu nanti kita harus tahu dulu kriteria keadaan bendanya. Kalau kita bagi, kriteria keadaan benda itu ada 3. Ada ketika gaya dorongnya masih lebih kecil dari FGS maksimum, tadi yang mu S kali N. Ada yang gaya dorongnya sama dengan FGS max, atau ada juga yang gaya dorongnya lebih besar dari FGS max. Kalau gaya dorongnya masih lebih kecil, maka bendanya masih diam. Kalau konsekuensinya kalau masih diam, maka sigma F-nya sama dengan 0. Tadi kan ada gaya dorong, ada ke kiri gaya gesekan. Maka kalau ditanya berapa besar gaya geseknya, maka sama dengan gaya dorongnya. Jadi kalau gaya dorongnya 5, gaya geseknya 5. Kalau gaya dorongnya 6, gaya geseknya 6. Itu kalau bendanya masih diam, gaya dorongnya masih lebih kecil dari FGS max. Bagaimana tadi cara mencari FGS max? Yang mu S dikalikan dengan N. Nah, kalau gaya dorongnya nanti diperbesar lagi sampai mencapai FGS maksimum, maka keadaan bendanya diam tapi tepat akan bergerak. Ini diamnya sudah tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, sudah bergerak apa belum? Belum. Sigma F-nya makanya jadi sama dengan 0. Gaya geseknya bagaimana? Gaya geseknya sebesar dari FGS max atau sama dengan sebesar dari gaya dorongnya tapi yang gaya geseknya paling besar. Ini nanti tambahannya kasih keterangan tepat akan bergerak. Nah, kalau gaya dorongnya sudah lebih besar dari FGS max, maka keadaan bendanya berarti sudah bergerak. Kalau sudah bergerak dengan percepatan, maka sigma F-nya tidak lagi sama dengan 0. Sigma F-nya M dikalikan dengan A. Gaya geseknya cara menentukannya gimana? Maka gaya geseknya nanti gaya gesek kinetik. FGK. Nah, nanti kalau yang masuk jadi sigma F-nya gimana jadinya? Sigma F-nya berarti nanti F dorong dikurangi dengan FGK sama dengan M dikalikan A. Kalau ingin mencari nilai percepatan. Nah, pertanyaannya siapakah FGK atau bagaimana cara mencari nilai FGK ini? Jadi ketika bendanya sudah bergerak, maka gaya geseknya berubah menjadi gaya gesek kinetik. Untuk yang gerak yang lambat atau laju cukup kecil, gaya gesek kinetik hanya memiliki satu nilai dan tidak bergantung pada kecepatan relatif antara dua permukaan yang melakukan kontak. Nah, maka besar gaya gesek kinetiknya memenuhi mu K dikalikan dengan N. Mu K itu apa? Mu K itu adalah koefisien gesek kinetik. Ya, dikalikan dengan N, N-nya adalah gaya normal. Nah, gaya yang diperlukan untuk mempertahankan benda yang bergerak agar tetap bergerak lebih kecil daripada gaya yang diperlukan untuk memulai gerak sebuah benda. Ini penyebabnya mengapa saat mulai mengayuh sepeda kalian merasa berat, ya kan? Daripada mempertahankan sepeda tetap bergerak. Jadi kalau mulai bergerak, misalkan dorong mobil mogok, maka ketika mulai dorong itu besar. Karena gaya gesek statis untuk melawan gaya gesek statis maksimum. Tapi kalau sudah mulai jalannya itu mudah ya kan kita mendorongnya karena sudah bergerak. Karena apa? Gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek kinetik. Nah, ini juga penyebab mengapa kendaraan ketika mulai bergerak harus menggunakan gigi rendah atau gaya besar. Sedangkan setelah bergerak cukup tinggi, maka cukup menggunakan gigi tinggi atau gayanya kecil. Sifat di atas itu menghasilkan
ketidaksamaan berikut. Jadi maka kesimpulannya gaya gesek kinetiknya itu lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek kinetik kan mu K kali N. Lebih kecil dari mu S kali N. N-nya kita coret, maka akan menghasilkan kesimpulan mu K selalu lebih kecil dari mu S. Jadi kalau ada data nanti koefisien gesek ada 0,5 dan 0,3, maka yang menjadi mu S-nya yang lebih besar. Yang 0,3, maaf yang 0,5, yang mu K-nya yang lebih kecil, yaitu yang 0,3. Paham kayak gitu? Oke. Nah ini, makanya konsekuensinya ini adalah grafik gaya gesek terhadap gaya penggerak. Jadi kita berikan gaya luar gitu, contohnya misalkan FGS max-nya 10 Newton. Kita berikan gaya 2 Newton, belum bergerak kan? Yang menyebabkan bergeraknya kan berarti 10 Newton kan? Kita berikan gaya 2 Newton, maka gaya geseknya 2 Newton. Kita beri gaya luar 5 Newton, gaya geseknya 5 Newton. Kita berikan gaya luar 8 Newton, gaya geseknya 8 Newton. Kita berikan gaya luar 10 Newton, gaya geseknya 10 Newton. Di 10 Newton itulah yang tepat akan bergerak. Kalau yang di sini masih diam, ya kan? Karena gaya luarnya masih lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum. Misalkan tadi kita contohkan gaya gesek statis maksimum 10. Kita berikan gaya 11 Newton, berarti benda sudah bergerak. Maka gaya geseknya bagaimana? Langsung turun. Karena gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Paham kayak gitu? Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan koefisien gesek? Ini ada percobaan-percobaannya. Jadi kalau misalkan sebuah benda didorong dengan gaya Fx yang berbeda, ketika diberi gaya 40 Newton ternyata menyebabkan benda tersebut tepat akan bergerak. Tetapi ketika diberi gaya 20 Newton ternyata menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Tentukan nilai koefisien gesek kinetik permukaan benda-benda tersebut. Koefisien gesek statis dan kinetiknya. Maka kita lihat dulu yang kata-katanya adalah tepat akan bergerak. Gayanya berapa katanya? 40 Newton. Nah, apa yang terjadi ketika bendanya tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Tapi karena dia tepat akan bergerak, berarti kan belum bergerak tuh. Maka sigma F-nya sama dengan 0. Ke kanan ada Fx, saya sebut aja F. Ke kiri ada FGS max sama dengan 0. Maka kita akan dapat FGS max-nya pindahin ke kanan. F sama dengan mu S kali N. N-nya apa? N-nya setara dengan W kan? Berarti F sama dengan mu S dikalikan M kali G. Maka kita akan dapat mu S-nya. Mu S-nya berarti kan F dibagi MG. F-nya berapa tadi yang menyebabkan tepat akan bergerak? 40 kan? MG-nya berapa? MG-nya berarti 80. 8 kali 10 kan? Maka dapat mu S-nya berapa? 0,5. Paham seperti itu? Nah, sekarang ada kata-kata lagi, ketika diberi gayanya 20 Newton, ternyata menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau benda bergerak dengan kecepatan, benda bergerak, berarti gaya geseknya gaya gesek kinetik. Tapi kalau dengan kecepatan tetap, maka berarti sigma F-nya sama dengan 0. Berarti ada ke kanan ada F, ke kiri ada FGK, ya kan? Sama dengan 0. Berarti F sama dengan FGK-nya atau FK sama dengan mu K kali N. Seperti tadi mencari mu K-nya. Mu K-nya berarti F per mg. Hanya F-nya adalah yang menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Berapa Newton? 20 Newton. Maka kita masukkan 20 dibagi mg-nya 80. Dapat berapa mu K-nya? 1/4. 1/4 itu 0,25. Paham seperti itu? Itu penentuan koefisien gesek pada bidang datar. Sekarang bagaimana penentuan koefisien gesek pada bidang miring? Contohnya lagi seperti ini. Sebuah benda berada pada bidang miring yang kasar dan diberi kemiringan bidang yang berbeda.
ketika diberi kemiringan 37 derajat, ternyata menyebabkan benda tersebut tepat akan bergerak. Ketika diberikan kemiringan 30 derajat, ternyata menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Pertanyaannya, tentukan nilai koefisien gesek statis dan kinetisnya permukaan benda yang bergesekan tersebut. Kita tahu, ketika benda berada pada bidang miring, maka ada refleksi dari gaya berat yang sejajar dengan bidang miring yang menyebabkan benda tersebut bergerak pada bidang miring. Siapakah itu? Refleksinya adalah mg sin. Makanya kalau pada bidang miring selalu berikan mg sin theta yang arahnya turun pada bidang miring, menuruni bidang miring. Karena bendanya bergerak ke bawah, maka gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke atas. Di sini, ketika sudutnya 37 derajat, ternyata menyebabkan bendanya tepat akan bergerak. Kalau bendanya tepat akan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Tapi karena tepat akan bergerak kan berarti belum bergerak. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Maka masukkan sigma F-nya ada, sigma F itu sigma Fx yang sejajar dengan bidang miring ya. Maka ada mg sin theta min fgs max sama dengan 0. Kita pindahkan fgs max-nya ke kanan, maka mg sin theta sama dengan mu s dikalikan dengan n. Nah, pertanyaannya siapa n? N pada bidang miring itu sudah dibahas. N-nya adalah mg cos theta. Jadi nanti di sini mg sin theta sama dengan mu s dikalikan dengan n-nya adalah mg cos theta. Kita coret mg-nya, maka kita akan dapat mu s-nya adalah sin theta dibagi cos theta. Dalam trigonometri, sin theta dibagi cos theta itu adalah tan theta. Nah, tadi tetanya berapa yang menyebabkan tepat akan bergeraknya? 37 derajat. Maka mu s-nya adalah tangen 37 derajat. Tangen 37 derajat itu adalah 3/4 atau 0,75. Paham kayak gitu? Nah, sekarang yang berikutnya. Katanya ketika diberi kemiringan 30 derajat, ternyata menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Maka masukkan, berarti kalau bergerak, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik. Ke bawah ada mg sin theta, ke atas ada fgk, ya kan? Karena kecepatan tetap berarti tidak dipercepatkan, sigma f-nya tetap sama dengan 0. Nah, berarti ada mg sin theta min fgk sama dengan 0. Maka mg sin theta-nya sama dengan fgk kan mu k kali n. Tadi n-nya sama, n pada bidang miring adalah mg cos theta, ya kan? Maka kita akan dapat mg-nya coret lagi. Maka tetap sin theta per cos theta adalah tan. Cuman tetanya adalah bukan 37, tapi berapa? 30 katanya yang menyebabkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Maka maaf ini mu k ya. Mu k, maka mu k-nya adalah jadi sama dengan 1/3 akar 3, tan 30. Akar 3-nya kita ganti 1,7, berarti 1,7 dibagi 3 yaitu 0,57. Ya, awas ini mu k ya. Oke, itu tentang penentuan koefisien gesek pada bidang miring. Jadi kalau yang tepat akan bergerak berarti gaya geseknya gaya gesek statis maksimum, maka kita akan dapat mu s. Kalau bergerak dengan kecepatan tetap gaya geseknya gaya gesek kinetik, maka kita akan dapat mu k, koefisien gesek kinetik. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama ini. Sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar. Didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut theta terhadap arah mendatar. Dorongnya seperti ini. Ya, maka gaya gesek yang dialami sebesar berapa? Tadi kita lihat yang ini dulu ya. Kriteria keadaan benda ini. Jadi, untuk menentukan gaya gesek, maka kita harus tentukan dulu FGS max. FGS max apa? FGS max adalah mu s kali n. Jadi, kita tentukan dulu FGS max-nya. Nah, FGS max itu kan berarti mu s kali n. Untuk mencari n, kita harus mencari dari sigma FY. Sama dengan 0. Berarti kan ini ada n, ada w,
ya kan? Ada F-nya miring, berarti ada resultan dari F yang pada sumbu X dan pada sumbu Y. Berarti ada F sin ke bawah, ada F cos ke kanan. Sehingga untuk mencari gaya normal berarti sigma Fy sama dengan 0. Ke atas ada N, ke bawah ada Mg, ke bawah ada F sin. Maka berarti N min Mg min F sin theta sama dengan 0. Maka akan dapat N-nya sama dengan Mg ditambah F sin theta. Ya kan? Kita masukkan Mg-nya 500, F-nya 100, sin theta-nya 0,6. Maka kita akan dapat N-nya 560. Lalu tentukan gaya geseknya, mu S kali N. Katanya mu S-nya 0,5. 0,5 dikalikan 560 berapa? 280. Berarti gaya gesek statis maksimumnya 280. Yang menyebabkan benda bergeraknya itu maksimal butuh 280. Kalau masih lebih kecil dari itu berarti bendanya belum bergerak. Sekarang kita bandingkan dengan gaya dorongnya. Awas, yang dimaksud gaya dorong itu adalah gaya yang searah dengan gerak benda. Ya, searah dengan gerak benda atau kecenderungan gerak benda. Kalau bendanya belum diam tapi ketika didorong kecenderungan gerak benda ke sana kan? Maka berarti yang searahnya adalah Fx, bukan yang F-nya. Jadi kita tentukan dulu Fx-nya. Fx-nya adalah F cos theta. 100 dikalikan cos theta-nya 0,8, maka kita akan dapat Fx-nya adalah 80 Newton. Berarti ini adalah gaya dorongnya. Gaya dorongnya 80, maksimal harusnya 280 untuk menyebabkan benda bergerak. Berarti keadaan bendanya bagaimana? Keadaan bendanya masih diam. Nggak cukup gitu 80, padahal maksimalnya harus 280 untuk menggerakkan. Kalau bendanya masih diam, maka gaya geseknya sebesar berapa? Berarti masih sebesar gaya luarnya atau gaya dorongnya, yaitu 80 Newton. Jadi besar gaya geseknya berapa? Gaya geseknya 80 Newton. Soal berikutnya ini. Kalau yang ini, itu kalian sebenarnya kemarin sudah dibahas tentang pesawat Atwood yang bentuknya seperti ini, ya kan? Ini menentukan percepatan benda. Cuman bedanya di sini nanti kalian tentukan ditambahkan dengan gaya gesek, ya kan? Di M1-nya. Jadi ketika kita meninjau M1 berarti T min FK sama dengan M1 dikalikan dengan A. FK-nya nanti berarti mu K kali N. N-nya sama dengan apa? Di sini ada N kan? N-nya sama dengan W. Jadi M1 kali G, maka kita akan dapat T persamaannya 50 ditambah 50A. Lalu masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M2 kali A yang ini. Berarti kan yang searah dengan A-nya W2. Berarti W2 min T sama dengan M2 kali A. Nanti kalian dari sini substitusikan nilai T-nya 50 ditambah 50A diganti. Ini. Maka nanti kalian akan dapat nilai A. Jadi boleh konsep tadi kemarin, gaya narik dikurangi gaya yang nahan. Kalau ini berarti nanti cara mencari, kalau konsep gaya narik dikurangi gaya yang nahan, berarti W2 dikurangin FK per M total. Itu juga sama cara mencari A-nya. Kalau ini kita meninjaunya per benda. Per benda untuk mencari A-nya, tapi nanti terus setelah itu disubstitusikan. Cara mencari nilai T gimana? Kita bisa lihat dari berapa ini? M1 ya. Oke, M1. T-nya tadi W-nya sudah 50 kan? FG-nya 50. Ini T-nya kan 50 ditambah 50 kali A. Berarti nanti kita akan dapat A-nya ketika kita masukkan 7,8, maka dapat T-nya 440. Paham ya? Oke. Yang ini juga sama. Ini saya sudah saya mudahkan dengan menggambar diagram-diagram gayanya. Nanti kalian tinggal masukkan saja. Kita tinjau M1, berarti M1 yang ini. Ada T min Mg sin min Fg, ya kan? Awas ada gaya gesek, jadi. Makanya tuh M1 kali A. Nanti dari sini kalian akan dapat harga T-nya seperti tadi, 26,928 ditambah 4A.
Nah, kalau yang dari M2 berarti W2 dikurangin T sama dengan M2 dikali A. Nanti kalian akan dapat T-nya 100 min 10 kali A. T yang ini dengan T yang ini sama kan? Maka kalian substitusi T dengan T, nanti kalian akan dapat harga A. Setelah kalian dapat harga A, masukin lagi ke salah satu nilai T. Seperti itu, nanti kalian akan dapat nilai T. Paham seperti itu? Sudah digambar diagram gayanya, yang susah itu sebenarnya gambar diagram gayanya. Kalau sudah bisa menggambar diagram gaya, maka yang lainnya mudah. Nah, ini juga sama. Nah, ini latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan nanti. Seperti biasa dikumpulkan ke guru fisikanya masing-masing. Nomor 1, nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Ini belum saya kasih gambar diagram gayanya, nanti kalian belajar sendiri seperti yang tadi. Nah, ini nomor 5-nya sudah saya kasih diagram gayanya, nanti kalian bisa kerjakan. Jangan lupa yang agak berbeda di sini adalah FG-nya yang ini dengan FG yang ini itu berbeda. Kenapa? Karena kalau FG yang ini mu kali N, N-nya sama dengan W. Ya kan? Tapi kalau FG yang ini, mu kali N, tapi N-nya tidak sama dengan W, tapi ada sumbangan F sin 37. Lihat lagi cara mencari N ketika ada sumbangan F yang dari gaya vertikal atau F sin-nya. Ya kan? Jadi gaya gesek yang ini dengan gaya gesek yang ini berbeda. Itu clue-nya, nanti kalian coba dikerjakan. Oke, itu saja pembahasan tentang gaya gesek. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.